Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi dalam video pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan Miss Afi. Apa kabar semua anak-anak kelas 8? Pada sehat kan ya? Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan masuk ke bab 9, yaitu makanan dan minuman yang halal dan haram. Baik, langsung saja apa yang akan kita pelajari hari ini. Ada beberapa subbab, tapi kita hanya akan membahas dua saja. Yang pertama, makanan yang halal dan haram. Yang kedua, minuman yang halal dan haram. Baik anak-anak, sebelum menyimak video pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulisnya. Oke, selamat belajar anak-anak. Yang pertama, bagian A, makanan halal dan haram dibagi menjadi beberapa. 1. Binatang yang dihalalkan. Binatang yang dihalalkan ini dibagi menjadi 2, binatang yang hidup di darat dan binatang yang hidup di laut. Binatang darat itu seperti binatang ternak yang tidak bertaring dan tidak buas. Jadi binatang darat ini dikatakan halal apabila disembelih sesuai dengan syariat Islam. Nah, contohnya seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Nah, daging-daging binatang tersebut halal untuk dimakan untuk kita umat muslim. Selanjutnya, binatang yang halal dimakan itu dari laut. Jadi semua binatang yang hidup di air itu hukumnya halal, seperti ikan dan lain-lain. Selanjutnya, 2, ada binatang yang diharamkan. Ini dibagi menjadi 3. Yang A, binatang yang haram karena nas atau ketentuan yang ada terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Antaranya ada khimar, keledai, binatang bertaring, burung yang berkuku tajam dan mencekram, itu semua haram dimakan. Yang B, binatang haram karena kita dilarang membunuh, seperti lebah, semut, burung hudhud. Yang C, binatang haram karena kotor atau menjijikan, seperti ada kutu, ulat, ular, belatung, dan lainnya. Nah, selain itu, ada 10 macam makanan dari hewan yang diharamkan untuk kita makan. Yang pertama, bangkai. Bangkai itu haram karena mengandung kuman dan sangat membahayakan bagi kesehatan kita. Bangkai itu yang mati karena bukan kita sembelih atau kita buru. Yang kedua, ada darah, yaitu darah yang mengalir dari tubuh hewan karena disembelih atau yang lainnya, itu haram dimakan. Yang ketiga, daging babi dan semua anggota badannya itu haram dimakan. Kenapa haram dimakan? Karena mengandung kuman-kuman yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Selanjutnya ada hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Selanjutnya ada hewan yang mati tercekik. Terus selanjutnya ada hewan yang mati dipukul. Hewan yang mati dipukul dengan benda keras atau apapun itu haram dimakan. Terus hewan yang mati karena jatuh, misalnya dari tempat yang tinggi atau jatuh dari atas bukit masuk ke jurang, itu haram dimakan. Selanjutnya ada hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lain, hewan yang mati diterkam oleh binatang buas yang lain, dan hewan yang disembelih untuk berhala atau sesembahan. Yang ketiga, manfaat binatang yang dihalalkan. Jadi ada berbagai macam manfaat ketika kita memakan daging binatang yang dihalalkan. Yang pertama, dapat menyehatkan badan dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, dapat menenangkan jiwa seseorang sehingga hidupnya tidak gelisah. Yang selanjutnya, dapat mendorong seseorang untuk menjadi hamba yang bersih. Yang keempat, dapat mendorong seseorang untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Selanjutnya, ada bahaya binatang yang diharamkan. Jadi, jika memakan binatang yang diharamkan, itu ternyata akan berdampak negatif dan merugikan diri kita sendiri. Nah, apa aja bahayanya? Yang pertama, hidup menjadi tidak tenang dan gelisah. Yang kedua, menyebabkan terjangkit penyakit.
Yang ketiga, mendorong perbuatan yang negatif. Yang keempat, di akhirat nanti diancam oleh siksa neraka. Selanjutnya, ada menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan. Jadi anak-anak, sebaiknya kita menghindari makanan-makanan yang diharamkan. Nah, seperti apa cara-caranya dan langkah-langkahnya agar kita lebih waspada dalam memilih makanan? Yang pertama, kita selalu waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan. Yang kedua, kita harus selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Yang ketiga, kita harus mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik di internet dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 6, ada makanan yang berasal dari tumbuhan. Semua makanan yang berasal dari tumbuhan ini tidak ada keterangan haram di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi semua makanan yang berasal dari tumbuhan ini adalah halal. Menjadi haram apabila makanan atau tumbuhan tersebut memabukkan dan dapat merusak kesehatan tubuh. Contoh tumbuhan yang memabukkan adalah ganja. Ganja ini haram dimakan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya nomor 7, ada makanan olahan. Makanan olahan ini terdiri dari bahan-bahan makanan yang diolah menjadi makanan. Nah, halal atau haramnya makanan olahan tersebut itu tergantung dari bahan dasar yang dipakai. Jadi, makanan yang diolah dapat memabukkan atau membuat tubuh menjadi sakit itu haram ya anak-anak. Nah, contohnya makanan olahan yang haram yaitu adalah minyak babi. Nah, babi itu kan sangat diharamkan bagi kita umat muslim, maka makanan olahan yang dari babi itu sama aja haram. Nah, bagaimana cara kita tahu makanan olahan tersebut halal atau haram? Nah, di Indonesia sendiri ada lembaga yang menangani produk halal yang beredar, yaitu ada LPPOM MUI-nya, yaitu Lembaga Pengkaji Makan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau ada logo halal MUI itu sudah pasti halal. Selanjutnya bagian B, ada minuman yang halal dan haram. Minuman halal, kita bahas minuman halal yang pertama ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu air berasal dari air alam, air olahan, dan air susu. Nah, air alam ini itu seperti air yang murni tanpa campur tangan dari manusia. Contohnya mata air, air hujan, air sumur, bahkan air sungai, dan lain-lain. Selanjutnya ada air olahan. Air olahan ini contohnya adalah sirup. Tahu sirup kan? Nah, sirup itu adalah hasil proses pengolahan dari sari-sari buah. Nah, dikatakan halal karena air sirup tersebut tidak memabukkan dan prosesnya berasal dari buah-buahan yang halal. Selanjutnya minuman halal yaitu air susu. Nah, air susu ini berasal dari hewan atau tumbuhan. Nah, air susu ini halal apabila hewan tersebut halal. Kan ada ya hewan yang diharamkan. Nah, apabila air susunya berasal dari hewan yang diharamkan, itu haram. Selanjutnya nomor 2, ada minuman haram. Nah, minuman ini dikatakan haram apabila minuman tersebut memabukkan. Biasanya minuman yang memabukkan ini itu hasil olahan tangan manusia. Nah, contohnya apa aja? Yang pertama ada wine atau minuman anggur yang difermentasi, bir, tuak, dan lain-lain. Nah, itu semua haram ya anak-anak karena minuman tersebut memabukkan. Ini terdapat di surat Al-Maidah ayat 91, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, jadi intinya semua minuman yang memabukkan itu hukumnya haram dikonsumsi, baik dikit atau banyak itu sama aja haram ya anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah membahas materi
makanan dan minuman yang halal serta haram. Semoga kalian mengerti. Dan oke anak-anak, ada tugas untuk hari ini, yaitu kalian menentukan satu makanan cepat saji apapun itu, lalu kalian identifikasi bahan dasarnya dan kalian simpulkan makanan ini hukum mengonsumsinya halal atau haram. Misalnya ini ada burger ya. Nah, burger ini terdiri dari roti. Misalnya terdiri dari roti, dari beef, daging, dari sayuran. Nah, kalian identifikasi misalnya daging beef ini daging sapi. Nah, daging sapi ini halal. Kenapa halal? Misalnya karena sapi ini hewan ternak yang dihalalkan, karena tidak buas, tidak berbahaya seperti itu. Terus misalnya sayuran, kenapa sayurannya halal? Saladanya halal gitu, karena semua tanaman ini halal kecuali yang memabukkan dan lain sebagainya. Kalian jelasin, oke? Semoga paham ya anak-anak. Baik anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.